Halo Sobat Vilkom, selamat datang di series podcast Code and Coffee dari ULKT Vilkom UB. Bersama saya Mauri Sofi, kita akan membahas topik yang deket banget dan relate dengan teman-teman mahasiswa nih. Nah, mahasiswa tuh terkadang sering ngerasa capek ngerjain tugas atau jenuh ngerjain skripsi, dan mungkin kenalnya dengan istilah burnout kali ya teman-teman. Terkadang juga mungkin banyak yang masih belum kepikiran nih, ntar masa depan ngapain ya, kerja apa, setelah lulus kita ngapain, dan banyak mengenal itu sebagai quarter life crisis. Nah, di seri kali ini kita akan membahas topik dengan tema ngobrolin capek saat burnout ketemu quarter life crisis. Bersama kami terdapat dua narasumber yang luar biasa sekali. Kita kedatangan dari Ibu Edita Rosana Widasari PhD dan juga Bapak Dr. Kasiful Anwar. Dan untuk pembuka ya, sebagai sesi opening, mungkin pertanyaan pertama nih, untuk Bapak Kasiful dan Ibu Rosa, akhir-akhir ini istilah burnout dan quarter life crisis ini sering banget muncul di kalangan teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin dari perspektif Bapak Ibu sebagai dosen pengajar sebelumnya nih, sebenarnya dua istilah ini tuh maknanya apa sih? Menggambarkan kondisi mahasiswa yang seperti apa? Mungkin dari Pak Kasiful dulu, silahkan. Wah, ini terminologi, sebenarnya dua terminologi ini nggak ada di zaman saya ya. Jadi kita sih dulu nggak kenal. Cuma gini, yang saya tahu kalau konsepnya burnout itu artinya kita itu udah capek banget dengan rutinitas yang hampir tiap hari nggak selesai-selesai. Jadi sekarang datang jam 8 misalkan gitu ya, kuliah, terus besoknya jam 8 kuliah lagi sampai jam 4. Lama-lama ini kan memunculkan konsep bosan gitu. Nah, bosan yang akut itu yang menurut saya jadi burnout. Karena udah sudahlah, terserah dia mau jadi apa gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya ditanya quarter life crisis, ini sebenarnya sedikit yang saya tahu ya, saya belum belajar banyak. Itu adalah kekhawatiran pada saat kita di akhir perkuliahan dan akan segera masuk ke dunia kerja. Betul. Jadi di situ ada, umur saya udah segini, kenapa teman saya udah kaya, saya belum, udah dapat perusahaan, saya masih nganggur. Ini itu biasanya memang di umur 25 lah, 22, atau kalau di kita persis itu berarti baru lulus sarjana deh, atau sedang skripsi tapi agak terlambat. Nah, itu quarter life crisis yang kita nggak tahu setelah ini mau ngapain gitu. Kira-kira saya bisa apa enggak sih? Iya apa enggak sih? Berhasil apa enggak? Betul. Menurut saya gitu ya. Oke, ya Pak Kasiful. Kalau dari Bu Rosa mungkin Ibu? Mungkin menambahkan ya dari yang sudah disampaikan oleh Pak Kasiful. Jadi intinya kalau menurut saya itu burnout itu adalah kelelahan yang terus-menerus. Ada 3 sisi, fisik, mental, dan emosional. Nah, jadi kalau cuma salah satu aja menurut saya ya bukan burnout, tapi ya sudah capek gitu ya, demotivasi. Tapi aku sudah 3-tiganya, fisik, mental, emosional, otomatis dia akan mengalami burnout. Nah, si burnout ini kalau tidak kita maintain dengan baik akan mempengaruhi quarter krisis tadi gitu. Kenapa? Jadi mahasiswa itu ragu-ragu akan masa depannya. Dia cenderung compare dirinya ke orang lain, nggak fokus ke dirinya sendiri. Jadi ya ragu-ragu akan masa depannya gitu, kurang lebih. Oke, berarti saling berhubungan akhirnya ya, memberikan dampak. Mungkin selanjutnya kita bisa fokus ke burnout-nya dulu deh. Kita coba kenali ya terminologi burnout ini. Nah, mungkin karena tadi ada muncul beberapa faktor ya tadi yang disebutkan Bu Rosa, bahwasanya capek atau lelah yang berkelanjutan itu menjadi permasalahan utama. Nah, mungkin pengalaman Bapak Ibu ketika ngajar untuk mengenali tanda-tanda seorang mahasiswa pas burnout, bisa nggak Bapak sama Ibu mungkin ketika mengajar di kelas? 2003 ya, mulai 2003 nih saya ngajar, berarti sekarang udah 23 tahun. Kalau dulu mahasiswa udah mulai burnout, tindakan pertama mereka gampang, mereka nggak masuk kelas, jelas gitu ya. Kalau sekarang pada saat kita ngomong coding gitu ya, mereka nggak bawa laptop, itu jelas burnout. Oke. Pak, laptop saya rusak, Pak ini nggak bisa. Itu kan sebenarnya bentuk atau cara teman-teman mahasiswa itu untuk menghindari sesuatu yang selalu kelihatan di depan mata. Waduh, ini saya bosan banget. Enggak deh, coding lagi. Sehingga mereka tidak ingin ngelihat monitor itu sama sekali. Bahkan masuk kelas cuma bawa handphone.
Padahal Fakultas Ilmu Komputer ya Pak ya. Itu kan sebuah pertanyaan bisa. Ini masuk kelas emang dia mau belajar atau ya sudah gitu, pokoknya datang aja. Kemudian biasanya gitu juga ini yang saya alami, mereka itu nggak punya bentuk antusias sama sekali, nggak sama sekali. Jadi ya cuma datang, duduk, dengerin saya gitu, syukur denger gitu ya, alhamdulillah nggak tidur gitu. Saya rasa bentuk-bentuk seperti itu yang umum kita temukan di kelas pada saat kita ngomong bosan atau burnout atau Mungkin Bu kalau Rosa. dari sisi pengalaman bimbingan skripsi gitu ya, Oh, skripsi. yang paling kelihatan ghosting, mereka hilang tanpa sebab, sudah dimotivasi pakai cara apapun tetap nggak ada perubahan. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda dia punya faktor mental lainnya, itu udah jelas. Biasanya begitu gitu ya umumnya. Kalau kita sudah istilahnya mengidentifikasi mungkin ya sebagai seorang dosen atau bimbingan kita sudah hilang dan juga mengenali tanda-tandanya, mungkin tadi Pak Kasiful memberikan gambaran di kelas, Bu Rosa memberikan gambaran ketika bimbingan skripsi. Kira-kira sebenarnya apa sih Bapak menurut Bapak dan Ibu yang memicu teman-teman mahasiswa ini bisa burnout gitu? Mungkin Bu Rosa dulu. Saya dulu ya, karena kebetulan sebelum kita justifikasi ke mahasiswa, sebetulnya kita itu secara manusia itu wajar saja pernah merasa burnout. Itu bukan sesuatu aib kalau menurut saya gitu, karena saya sendiri pun kebetulan juga pernah mengalami. Ini kalau misalnya boleh share sedikit ya, bukan curcol tapi ini mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk semuanya. Jadi karena burnout itu adalah kelelahan terus menerus baik di segi fisik, mental dan juga emosional. Itu saya pernah mengalami pada saat dulu waktu kuliah S3. Jadi pada saat awal-awal kuliah dulu, itu kuliah di negeri orang, di Jepang, bawa keluarga, punya bayi, yang mana secara fisik itu sangat terkuras energinya, karena punya bayi, harus ngurus rumah, harus groceries, harus bersih-bersih rumah, belum di lab gitu ya, itu secara fisik sudah ya rutinitas yang berulang. Kemudian secara mental dituntut mahasiswa baru itu harus punya publikasi, proceeding, belum ambil mata kuliah, wah itu juga ditempa secara mental. Kemudian emosional di saat yang sama awal perkuliahan, ayah saya tiba-tiba meninggal mendadak. Gak ada sebab, meninggal serangan jantung, itu juga secara emosional pasti dipengaruhi ya. Jadi habis pulang ke Indonesia, ayah meninggal, balik ke Jepang, itu 1 minggu saya gak bisa nafas. Jadi rasanya itu dada itu kayak ada yang neken, gak bisa nafas gitu ya, sampai di belakang gini rasanya. Terus karena udah seminggu akhirnya ya sudah saya kontrol. Akhirnya waktu itu ke klinik rumah sakit gitu ya, di universitas pasti ada kliniknya. Ke sana saya medical check up Pak, Bu, semuanya dari EKG, semua lengkap. Hasilnya adalah saya sehat secara fisik. Akhirnya didekati sama dokter, ditanya, apa yang kamu rasa belakangan ini, kena apa dan lain sebagainya. Ternyata saya didiagnosa saya stres ringan gitu. Jadi ternyata ya kita tuh harus merilis semua perasaan, mental dan fisik kita gitu. Jadi akhirnya dari situ tuh kita belajar nih burnout itu apa? Oh, biar kita nggak burnout berarti kita secara fisik, mental dan emosional tuh harus balance gitu. Gimana fisik? Oh, berarti nggak harus kok kita bersih-bersih rumah setiap hari. Gitu ya, kan kita harus waras gitu ya. Jadi nggak harus rumah kotor nggak apa-apa, nanti seminggu sekali perlu dibersihkan. Nah gitu, kita menurunkan standar kita biar kita nggak burn out. Kemudian yang kedua secara mental tadi, kalau kita mau dapat A itu nggak harus dapat 100, 81 itu sudah A gitu. Jadi akhirnya berpikir dari angle yang berbeda gitu. Secara emosional, kalau sedih nggak usah dikuat-kuatin. Jadi kita berhak untuk nangis. Jadi itu semua adalah bertanggung jawab atas diri kita selayaknya manusia, biar kita itu nggak lemah karena burnout, tapi bisa kita hadapi dengan cara yaitu tadi ya menurunkan standar, melihat dari angle yang berbeda. Nah mungkin seperti itu kalau ini karena pengalaman saya ya, burnout itu bisa kita tangani sebetulnya gitu Iya. Pak. Bu. Terima kasih Bu Rosa sudah membagikan pengalaman ketika studi kemarin ya saat di Jepang dan juga bagaimana istilahnya coping mekanisme Bu Rosa dan mungkin keluarga yang ketika melakukan studi di Jepang. Nah, setahu kami juga Pak Kasiful pernah ya Pak studi luar juga seperti Bu Rosa di Jerman ya Pak ya. Nah, mungkin apakah Pak Kasiful juga pernah mengalami hal yang serupa Pak? Terutama ketika sedang studi lanjut, mungkin ada yang bisa dibagikan ke kami. Pasti. Bu Rosa punya cerita versi Jepang gitu ya. Saya
pasti juga punya cerita. Saya rasa semua yang pergi kuliah, ninggalin anaknya, ninggalin keluarga, orang tua dan seterusnya itu pasti punya pengalaman sendiri gitu. Tapi yang pertama begini, bahwa saya ke Jerman bukan apa-apa ya, bukan apa-apa. Iya, Pak. Saya satu-satunya orang Filkom yang ke Jerman loh, Bu, Di tahun itu. saat itu. Jadi tidak ada kolega sama sekali. Tidak ada orang UB juga, nggak ada gitu ya. Di sana pun saya nggak ketemu sama orang UB. Ketemu sama orang Indonesia yang ya saya kenalnya saat saya sampai di sana. Kemudian yang paling membuat saya merasa benar-benar bukan sebatas burnout ya. Kalau burnout itu masih bisa kita handle dengan baik. Saya datang ke sana sendiri, harusnya itu adalah sebuah program yang membuat saya senang gitu ya. Ternyata sampai di sana semua sistem yang saya bayangkan nggak sama. Misal, contoh paling sederhana, disebut adalah international program. That mean everything English. Delivered in English. Harusnya English. ternyata sampai sana alles auf Deutsch. Oh, Jadi saya merasa saya paling nggak bisa itu profesor saya ngomong apa karena semuanya sangat bahasa Jerman dan Jermannya fluently gitu, sementara saya masih di tahap 1, tahap 2 gitu. Kemudian teman-teman saya tuh muda semua. Ya, teman saya lah kok saya sendirian ini, gimana terus gitu. Terus begitu kena perkuliahan, karena udah pakai bahasa Jerman, kemudian mereka juga kurikulumnya ya cara mereka gitu ya. Saya itu masih jalan pelan-pelan. Jangankan ngikutin materi, paham penjelasannya profesor aja enggak. Rasanya saya pengen pulang. Ngapain sih di sini susah-susah. Jadi sampai saya saat itu mencoba untuk menyimpulkan apakah ini ya sebabnya kenapa kok orang-orang UB jarang sekali ke Jerman. pada saat itu mikir berat banget. Padahal baru 1 minggu. Kalau kira-kira saya pulang malu nggak ya? Sampai di titik itu. Karena ya begitulah gitu ya. Makanya kita itu masing-masing pasti punya cerita tentang bagaimana sih kita menghadapi dan bagaimana kondisi itu. Buat sekarang ya saya nggak ngerti ya kalau misalkan ketemu dalam situasi, tapi mudah-mudahan saya sih berharap tidak ada lagi ya yang berpikir seperti itu. Masa seminggu sampai sana terus minta pulang kan nggak asik juga. Tapi akhirnya saya coba, saya handle. Ya sudahlah, oke, fine. Pun kalau saya nggak bisa banget bahasa Jermannya saat itu 100% saya paham, saya akan cari bukunya. Materi tentang apa. Tapi memang extra time. Jadi saya harus kalau teman-teman gitu misalkan kuliahnya itu 2 jam dan belajarnya 2 jam sehari, saya itu harus 2-3 kali lipatnya. Jadi bisa jadi 4 jam, 6 jam untuk satu pembelajaran yang sama. Nah, bayangin kalau misalkan harus menghadapi pembelajaran yang banyak. Mereka setelah 4 jam, 6 jam udah selesai 3, saya baru dapat 1. Ketinggalan banget. Umur ketinggalan, pengetahuan ketinggalan, mental ketinggalan, apalagi emosi pasti itu emosi. jelas banget. Padahal kita di sini berangkat dengan persepsi, ya mungkin itu kesalahan saya, bahwa saya merasa wah ini saya yakin deh saya mampu nih berangkat dari rumah dengan masa sih mata kuliah begini doang nggak bisa. Ternyata di situ tuh semuanya dibalik dan ya Cerita yang campur aduk ya Pak ya, betul. semuanya banget, ya bener. Makanya saya bisa kebayang banget sama Bu Rosa. Dengan ide untuk berkuliah di luar negeri, dengan ekspektasi yang kita sudah bikin sebelum berangkat ya, dan juga ternyata tertampar, kalau boleh saya bilang tertampar realita, boleh nggak? Banget. Udah sampai di sana gitu kan ya. Nah mungkin dari pengalaman yang istilahnya transisi ya, itu adaptasi ketika udah sampai di sana, mungkin tadi Bu Rosa sempat cerita akhirnya sadar untuk memeriksakan diri ya gitu Bu, ke rumah sakit Pak Kasiful juga akhirnya istilahnya melakukan
action tambahan ya, harus mencari buku dan juga meluangkan waktu yang lebih untuk menguasai materi yang tidak paham tadi gitu. Nah, mungkin adakah seperti hal-hal yang mungkin Bapak Ibu lakukan juga setelah bangkit ya? Itu sudah bangkit apa belum ya? Ketika Ibu Rosa tadi ke rumah sakit mungkin sadar untuk memeriksa dan Pak Kasiful doing the extra time, adakah hal-hal lain yang mungkin Ibu dan Bapak berikan untuk proses kebangkitan itu? Saya dulu. Itu susah banget. Cuma satu hal saat itu yang saya membuat saya kuat, bahwa saya sudah minta izin sama ayah saya gitu ya, bahwa ya saya berangkat, doakan bisa selesai. Dan saat itu saya udah komit, istri saya juga komit gitu loh. Dek, tak tinggal ya. Dengan anak saya masih kecil nih, saya tinggal semua. Dan dengan komitmennya dia mau mengelola itu semua. Dan akhirnya belajar lebih banyak. Itu Bu Rosa, saya kadang belajar tuh duduk di perpustakaan 24 jam ya. Perpustakaan tuh 24 jam. Kadang saya nggak sadar kalau saya di situ udah duduk 12 jam. Sampai kaki itu kadang rasanya udah nggak kuat, tiba-tiba bengkak gitu, nggak kuat jalan. Tapi oke lah, dengan asumsi bahwa saya udah izin sama orang tua bahwa saya janji akan kuliah beneran gitu, dan saya juga meminta pengorbanan dari keluarga saya, dari istri saya, dari anak saya ujian masuk sekolah apa itu saya tinggal semua. Saya hanya dapat ceritanya gitu ya. Dan akhirnya dari situ fine. Nggak boleh, saya nggak bisa untuk mengatakan bahwa saya sudah nggak sanggup. Nggak ada kata nggak sanggup buat saat ini, gitu ya. Sehingga ya sementara saya tidak peduli saya capek atau enggak, saya nggak peduli apakah saya sudah burn out atau bahkan mungkin more than just burn out gitu. Saya udah nggak pedulikan diri saya, makanya ya sedikit alasan tapi iya saya bisa katakan karena itu kemudian sampai rambut saya panjang, celana saya bolong juga saya nggak peduli gitu. Ya udah, yang penting saya sekolah dulu, beresin dulu semuanya gitu. Jadi satu kata yang saya tinggalkan saat itu, saya nggak boleh putus asa. Nggak sanggup itu cuman sesuatu yang harus saya lupakan. Luar biasa Pak. Ya, jadi kan bangkit itu berarti sebetulnya kayak tadi diceritakan Pak Kasiful, itu kan kita bertanggung jawab atas segala keputusan dan itu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita ya harus kembali ke situ gitu Bu. Jadi ya seperti itu. Alasan mengapa kita memulai ini semua ya. Benar. Dan bertanggung jawab menyelesaikan nih, kan kadang-kadang ada yang sudah menyerah di tengah jalan. Padahal ini tipsnya ya, ini boleh berbagi tips ya. Ini saya bisa selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi kalau kita lagi burn out atau paling nggak kita punya masalah, ya masalah itu kan ujian. Nah, jangan lupa tagline-nya, harap tenang, ini ujian. Berarti kalau ada ujian, ada masalah lagi burn out, tenang, nggak usah gopoh, nggak usah kowar-kowar di sosial media, sudah tenang. Kalau lagi ujian, ngerjakan sendiri-sendiri ya, jangan nyontek. Jadi jangan nyalahkan kenapa kok saya begini, kenapa saya begitu. Pak Kasful tadi langsung introspeksi diri. Oh, saya memang nggak bisa bahasa Jepang, saya ada do something untuk itu gitu. Jadi kita harus cepat-cepat introspeksi. Saya juga, oh berarti itu saya orangnya perfeksionis mungkin ya, makanya saya tuh jadinya capek nih. Nah berarti biar nggak seperti itu, oh saya turunkan ekspektasi saya, karena biar saya lebih sayang ke diri saya gitu. Jadi habis ujian harus ngejaga sendiri, jangan cari-cari jawaban atau nyontek yang lain. Biar ujiannya bisa harus apa? Belajar, kan gitu. Belajar apa ya? Belajar gimana caranya menurunkan ekspektasi tadi, gimana time management biar semuanya balance, gimana berusaha biar bisa. Nah kan kuncinya sebetulnya itu. Kemudian biar tetap waras juga, kita jangan pernah lupa kita itu punya yang namanya Tuhan, Gusti Allah. Ya sudah, tinggal berserah. Pokoknya kita tadi sudah mencoba belajar, cari ilmu, lagi-lagi ya bersujudnya minta bantuannya sama yang di atas. Pasti itu burnout-nya akan teratasi. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya sudah nyoba, Pak Kasful juga sudah nyoba. Itu bukan sesuatu yang harus ditangisi di pojokan, nggak bisa untuk diselesaikan, enggak kan? Gitu. Jadi kita bisa nih kalau ujian itu, dapat ujian tadi itu kita bisa melihatnya dari angle yang berbeda dengan minta dituntun sama Allah untuk gimana masalah ini selesai. Karena yang bisa selesai itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Gitu caranya. Luar biasa nih, kayak Bu Rosa juga ngelihat pertanyaan selanjutnya. Oh gitu ya, berhubungan. Sudah
cenayang ya Pak ya, memprediksi. Oke. Kalau dari Pak Kasus misal nih ada mahasiswa datang ke Bapak gitu ya, mungkin bimbingan skripsi ataupun ya mahasiswa yang Bapak ajar terus bilang, Pak kayaknya saya capek sama semester ini, kayak nggak bisa lanjut skripsi deh Pak. Nah kira-kira apakah Pak Kasul punya tips and trick yang sama seperti Bu Rosa atau ada tips yang lain nih Pak? Asal mula burnout itu macam-macam ya. Nah Bisa itu. jadi kita ngomong akademik, bisa Mm-mm. jadi non akademis banget karena Keluarga, itu sebabnya sosial. karena cuman ya temennya dia yang duduk sebelahnya gitu kan, itu bisa juga. Atau ya kalau sekarang zaman sekarang yang saya lihat, kita ini kan bahasa keren yang sekarang dipakai sama Gen Z, Alpha dan segala macam kan FOMO. FOMO bener. Kayaknya simple banget gitu, tapi sebenarnya itu kan sumber overexpose yang membuat diri kita jadi semakin semakin merasa nggak nyaman. Contohnya gini, kita pakai Instagram, kita pakai WhatsApp, lihat statusnya orang Betul, gitu betul. ya, baca statusnya orang segala macam, terus kelihatan lah kok dia udah kayak gini, Ya, lah kok kayak gitu. mengcompare-compare. Akhirnya kan comparing, akhirnya ya dia merasa nggak Tertinggal begini. iya benar, akhirnya tertinggal, bener-bener something miss out gitu, Nah. missing out. Jadi kan padahal gitu itu nggak substansial. Mestinya FOMO itu diganti aja. Kalau boleh nih misalkan mulai buat terminologi mulai muncul kan terminologi baru sekarang, FOMO-nya diganti sama JOMO, bukan fear tapi joy. Oke, Jadi JOMO. justru gitu ya, coba deh tinggalin medsosnya. Sehari 2 hari tinggalin gitu, nikmati masa-masa saya nggak ngerti statusnya Bu Rosa lagi plesir ke Singapura atau mau belanja baru buku apa sepatu atau apa, ya biarin aja gitu. Saya kan jadi lebih nyaman gitu. Nah coba nanti teman-teman juga kurangin deh medsos itu, jangan comparing. Yang kedua, coba lihat dari cara yang paling kecil. Maksudnya gini, progres paling kecil pun itu adalah sebuah capaian. Misal kalau kita ngomong tadi kan ini idenya adalah coding and coffee gitu ya. Betul. Iya Pak. Pada saat coding itu debuggingnya hari ini misalkan 5 jam, 10 jam gitu ya. Kalau besok pagi teman-teman debugging itu bisa 3 jam, itu progres loh. Bayangin dari 10 jam berkurang jadi 3 jam, itu progres dan itu capaian. Mendingan ngukur kayak gini daripada FOMO statusnya orang. Pun kalau pengen ngeliatin status, buat status, mending ya dengan dunia kita yang codingan kayak gini, itu mendingan coba deh buat GitHub, contribute ke kode dikit-dikit aja, contribute 2 baris juga udah cukup, nggak perlu yang wah ya Pak, kalau Pak Kaspul gitu kan udah buat library banyak ya wajar aja. Nggak usah, misalnya udah nggak perlu compare kayak gitu, belum lagi nanti di compare sama dosen-dosen yang lain, wih Pak Abbas kayak gitu, ih Pak ini ya nggak gitu, 2 baris aja udah cukup. Dengan coding kalian melalui GitHub itu pride-nya muncul loh. Jadi nggak merasa minority, nggak perlu burnout, nggak merasa tertinggal, nggak ada something missing dan segala macam. Itu udah cukup. Dan yang perlu teman-teman juga nanti ingat gitu ya teman-teman mahasiswa, kalau kita ngomong burnout itu diantara fasenya teman-teman yang skripsian menjelang lulus, perusahaan di Indonesia ini yang menerima pegawai berapa sih? Terus jumlah pegawai atau calon pekerja yang mau daftar ini berapa sih? Paling yang keterima itu cuma 10%. Bahkan mungkin nggak nyampe ya. Kita hitung aja. Dari tenaga kerja yang tersedia, yang keserap itu paling cuma berapa persen. Nah, kalau yang keserap itu cuma berapa persen, saya bagian dari yang 95% misalnya kan 95% yang lain teman saya semua. Dan mereka aman-aman aja. Kenapa saya nggak aman? Saya rasa itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi bukan menormalisasi kita nggak bekerja, tapi yang menghadapi bahwa ada masa kita nunggu jeda sebelum dapat kerjaan lama itu banyak, nggak sendirian. Iya, betul. Jadi nggak perlu ngerasa minder. Makanya udah tinggalin dulu aja, medsosnya kurangin. Tapi itu menarik Bu, jadi memang fenomenanya sekarang itu cenderung mahasiswa tuh compare-mengcompare. Itu fenomena yang sering, Bu teman saya tuh sudah P2, saya belum P1, Bu teman saya tuh pasti dia seperti itu. Itu kayaknya memang
Ya memang ya gitu ya, sekarang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama Mas Mbak sekalian gitu ya. Kita itu tidak sedang bersaing dengan siapapun gitu. Makanya kenapa kok mereka share itu, kalian nggak tahu perjuangan mereka itu seperti apa gitu. Jadi jangan merasa kalian menderita sendiri gitu. Jadi caranya adalah paling enggak kita berproses dengan diri kita sendiri itu cukup. Jadi kayak debugging. Karena proses membanding-bandingkan tadi itu loh ya, Iya. yang juga menyebabkan teman-teman mahasiswa mungkin akhirnya merasa tertinggal atau akhirnya jenuh sendiri gitu. Kenapa saya kok tidak bisa seperti mereka, tidak bisa seperti temen. Padahal jenuhnya karena bandingin Nah. ya. Belum ngerjain loh gitu. Udah burn out duluan, padahal baru bandingin ya. Iya, baru bandingin udah Oke, burn out. udah Padahal belum bener. kerja, belum nyoba gitu. Oke, tadi kan kita sudah cukup dalam ya membahas tentang burnout. Mungkin Bapak kita akan ke terminologi selanjutnya nih yang nomor 2. Bahwasannya kalau tadi kita bicara burnout ketika teman-teman mahasiswa untuk proses berkuliah gitu ya. Nah sekarang ketika mereka selesai sarjana nih kita let's say, dan mungkin mereka mulai mempertanyakan tentang setelah kuliah ini saya ngapain ya, kerja di mana, karir di bidang apa mungkin, atau ke depan saya nih mau jadi apa gitu. Nah itu ada anak-anak tuh bilang sekarang namanya quarter life crisis gitu. Nah menurut Bapak Ibu nih ya yang mungkin sudah atau akan menjadi calon sarjana tuh kira-kira kebingungan apa sih yang paling sering disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, entah dari mungkin karir atau mungkin ketika proses skripsinya udah mulai memikirkan itu ya. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan nggak nih ke teman-teman? Paling sering yang mana? Iya, jadi tapi satu saya sampaikan satu dulu ya. Kalau kalian ngerasa lulus kemudian ngomong quarter life crisis, jangan lupa kami nih seumuran saya nih, itu kami juga punya midlife crisis loh. Midlife, bukan quarter ya, midlife. Terminologi baru dari Pak Kasiful ya. Midlife crisis itu artinya gini, loh saya itu loh umurnya 50 tahun tapi kok cuman gini-gini aja. Gak pernah bisa kayak Bu Rosa gitu ya, penderitanya banyak, terus duitnya banyak, apa saya enggak gitu. Amin. Itu midlife crisis loh gitu loh. Kita yudisium terakhir bulan Februari ya, tanggal 6 ya. Tanggal 6 mahasiswa bimbingan saya gitu ya, mahasiswanya Filkom itu bilang ini ketemu saya di akhir Februari. Jadi paling cuma 20 hari dari dia yudisium. Bayangin nih, pertanyaannya ke saya, Pak, sampai akhir bulan kenapa saya belum dapat kerja? Padahal baru Bentar. berapa hari. Ya. Udah sampai 3 minggu gak sih? Ya. Tanggal 6 terus udah ngomong saya gak dapat kerjaan ini sampai terakhir sekarang. Kapan sih yudisium gitu? Kamu yudisium kapan? Ya, tanggal 6 kemarin. Sekarang tanggal berapa? 27, Pak. Artinya berapa? 20 hari kan? 20 hari belum 20 tahun tapi saya katakan. Iya, tapi memang begini, Bu. Kalau saya melihat gitu ya. Tadi kita udah ngomong comparing gitu ya. Terlalu banyak terus sekarang selalu membandingkan umur 22 udah punya startup, umur 22 hasil dan segala macam. Hasil YouTube-nya banyak. Kan itu dilihat kan sekarang begitu. Digital marketing. Macam-macam. Ya itu sama lagi bahwa di Indonesia sekali lagi gitu ya. Kita ngomong masa kerja itu nggak bisa ngomong 22 cek deh siapa yudisium terbaik sekarang ya, atau beberapa periode wisuda ya yudisium yang terbaik, dia tuh dapat kerja setelah berapa lama? Itu yang nomor 1 loh ya, itu beban mental banget loh harusnya. Saya wisudawan terbaik, yudisium terbaik, tapi kok nggak dapat kerjaan gitu. Itu pasti beban mental. Cek apakah dia mengalami beban mental apa enggak gitu. Satu. Jangan compare ke yang dari awal udah kerja. Karena ya memang satu sisi bagus. Beberapa mahasiswa Filkom itu masih kuliah aja udah dapat kerja. Tapi kan enggak semua gitu. Nah, ya sekarang yang perlu dipastikan itu adalah pun kalau misalkan teman-teman ngerasa sudah lulus tapi belum dapat pekerjaan, cek sebab nggak dapat kerjaannya apa? Jangan-jangan kita terlalu memilih. Oke, satu. Oke, introspeksi diri tadi ya, benar. Balik lagi. Kemudian yang kedua, sebenarnya waktu saya lulus nih, habis yudisium nih,
skill yang beneran saya udah punya itu yang mana? Ada nggak yang masih kurang? Kalau memang masih kurang ya ikut dong kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengenhance. Ya. Jangan mikir, aduh saya nunggu pekerjaan dulu deh, setelah itu nanti berharap nanti dikursusin sama perusahaan. Ya nggak gitu. Cuma sekarang kalau memang belum dapat, ya quarter life crisis itu dialami oleh hampir 80% orang kok. Semua mungkin dulu Bu Rosa juga ngalami. Habis lulus mau ngapain, Bu? Oh, kalau saya sudah tahu saya mau S2 sih, Pak. Oke, fine. Ini bukan contoh yang tepat. Saya juga nggak bisa ngasih contoh. Iya, berarti. Tapi betul. tidak semua orang yang seperti itu. Berapa persen yang kayak Bu Rosa? Itu saat. Jadi tetap aja, in case kita tuh belum dapat pekerjaan, teman-teman belum dapat ya kerjaannya setelah yudisium. Please percayalah bahwa pekerjaan terbaik itu akan pada akhirnya akan sampai, akan datang. Itu kita nggak perlu atur, nggak perlu khawatir. Yang penting sekarang skillnya setelah itu pastikan, sehingga skill setelah ditambahin dengan berbagai macam pelatihan ataupun courses ataupun mungkin belajar secara otodidak gitu ya, itu skill sudah cukup ya udah gitu. Pasti pada akhirnya eligible buat mendapatkan pekerjaan. Ya, sebetulnya yang bikin quarter life crisis itu kadang-kadang mereka pilih, ya saya nggak menyalahkan, emang kita maunya pasti pinginnya cepet dapat gaji banyak, pinginnya perusahaannya BUMN gitu. Pengalaman itu juga penting gitu. Itu akan experience kita itu juga akan dihargai untuk bisa menggapai posisi-posisi yang diinginkan. Kalau di saya biasanya karena saya kebetulan home base-nya di teknik komputer, kadang-kadang mereka tuh worry, kan di Indonesia ini enggak banyak ya Bu terkait teknik komputer itu. Kadang-kadang mereka tuh worry-nya tuh seperti itu. Nah, pandangan yang diberikan, apa lu jangan kerja di Indonesia, Mas? Mbak, cari yang di luar. Bisa lo sekarang kerjanya di remote, bukaan LinkedIn-mu banyak, ResearchGate-mu banyak lowongan gitu. Jadi jangan berpaku ke satu hal yang dianggap susah, tapi kita cari buka pintu-pintu peluang yang lain. Itu biar tadi bisa mengatasi masalah itu tadi. Istilahnya value ke diri kita ya, dan bagaimana meningkatkan itu. Dan nggak pernah overthinking. Ya, jangan lupa jangan bandingin ya dengan teman-teman yang udah istilahnya udah punya garis start lebih dulu gitu. Padahal tiap orang punya timeline-nya masing-masing ya, Pak. Punya timeline-nya masing-masing. Refining timeline Okay. juga penting gitu. Refining timeline karena memang timeline itu berbeda untuk setiap orang. Benar, capaian itu nggak harus dicapai di umur 22 semua. Bisa jadi capaian yang terbesar itu justru nanti setelah umur 65 tahun. Ya mungkin aja. Di terminologi quarter life crisis tidak membatasi itu, akan ada life crisis lainnya ya yang mau bersamaan. Ada midlife crisis. Baru juga ya, ini mungkin belum masuk nih ke temanya midlife crisis nanti mungkin ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan habis ini jadi terminologi baru midlife crisis. Kita trenkan ya, apa kita viralkan tuh ya midlife crisis. Oke, nah ini udah mungkin masuk ke section ketika semisal nih kalau ada ya mungkin teman-teman mahasiswa yang istilahnya udah di fase kritis. Jadi dia belum menyelesaikan skripsinya, terus juga di fase quarter life crisis biasanya datangnya kan di umur banyak yang bilang pertengahan 20-an ya atau awal 20-an. Jadi dia belum lulus skripsi, burnout juga, terus mengalami quarter life crisis juga. Nah, ini ada nggak mungkin cara-cara jitu yang lebih pamungkas lagi dari hal-hal sebelumnya yang kita bahas mungkin dari Bu Rosa dan Pak Kasiful? Kalau sudah parah banget nih, sudah memang yang bersangkutan sudah terjebak keduanya, burnout dan juga life crisis. Jangan dipendam sendiri sih menurut saya. Oke. Jangan, tidak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Itu kuncinya. Jadi kalau butuh diskusi, ya silahkan berdiskusi. Nggak ada salahnya kok tanya ke teman yang sudah kerja, kira-kira caranya biar kerja di situ itu gimana? Kamu punya skill apa aja? Gitu. Terus misalnya cepat lulus, dulu gimana kedua seminggu itu kita bisa kok belajar ke orang lain. Tanya ke pengalaman experience yang bisa kita belajar dari orang itu tuh juga bisa salah satu solusi juga gitu sebetulnya. Peer gitu ya. Kalau kita selama ini selalu misalkan biasanya orang Indonesia punya tandem dan itu memang bagus gitu. Artinya bahwa saya punya teman untuk diskusi atau enhance kompetensi dan segala macam itu, tetapi dalam konteks bermasalah pun ya harusnya kita punya bestie gitu. Punya bestie yang kita bisa cerita segalanya. Nah, kalau teman-teman misalkan ini udah
krisis gitu ya, waktunya agak lama gitu ya. Kemudian adik-adik kelasnya udah mulai nyusul, misalnya ada angkatannya nyusul. Ya jangan cuma ngobrol sama adik kelasnya, nanti makin lama comparingnya makin gede. Cari dong yang seangkatan. Oke. Artinya gini, saya nggak ngajarin yang macam-macam, tapi gini, pada saat teman-teman nanti ketemunya sama-sama yang sama-sama lambatnya gitu ya, maaf dalam tanda kutip sama-sama lambatnya, itu bisa mengencourage loh. Oh iya, kan Bu Rosa juga belum. Ayo Bu, gimana Bu, kita barengannya bisa lulus bareng nih. Bu Morris bareng dong, kan kita seangkatan misalnya. Kan sama-sama merasa dalam tanda kutip merasa lambat. Oh ini pace saya. Kami sama-sama speednya sekian. Bisa dong, bisa. Jadi ya memang harus dilihat dengan banyak point of view ya, nggak bisa satu-satu. Support system itu ternyata luar biasa sekali mungkin dampaknya ketika kita sudah terjebak ke suatu masalah buat kita mungkin berat banget ya, kok nggak lulus-lulus ya, kok angkatanku udah nggak ada, tuh biasanya teman-teman yang mahasiswa kerja sudah menganggap itu dulu, akhirnya udah bimbingan nggak jadi-jadi, semester depan lanjut lagi atau bahkan Kalau nggak ada temennya, nggak usah khawatir, langsung ke dosennya. nah pasti selalu ditemenin ntar. Ya, pasti nggak akan sama dosennya itu dihalang-halangi, tidak akan. Jadi nggak usah takut, dosen juga manusia gitu ya Pak ya, Iya, persis, lagunya ya. persis. Jangan khawatir saya. Nggak gigit ya. Bisa jadi support system juga gitu Iya, sebetulnya. benar. Betul, support system. Dan mungkin yang terakhir nih, yang percaya aja deh teman-teman tuh kalau datang ke lab Bu Rosa juga, kepala lab dulu nih ya, kalau kepala lab saya di jaringan gitu. Datang aja deh ke lab kalau bingung. Karena di situ nanti banyak adik kelas yang mereka itu dengan senang hati Iya, bantu. bantu. Serius. Adik kelas kalian tuh dengan senang hati bantu. Dan itu mereka adalah sebuah Kesempatan kebanggaan, ya? kesempatan Iya. untuk bisa membantu kakak kelasnya dan segala macam, bukan sebaliknya mikirnya gitu. Iya. Datang ke Topiknya lab, apa juga kita bantu. banyak banget di lab, datang aja dengan segala kendalanya. Nanti adik-adik kelas yang jadi anggota lab tuh pasti senang banget bantu, karena artinya apa? Mereka juga akan punya bayangan skripsi itu nanti akan seperti apa. Padahal mereka belum Mulai, waktunya untuk ya. itu. Tapi dari situ mereka pasti punya Membantu semangat. ya, Jadi luar biasa. datang aja lah, datang. Komunitas belajar baik di teman-teman yang mengalami hal yang serupa tadi ya, dan juga mungkin kita bisa ke lab ya, di Philcom juga banyak sekali lab yang akhirnya membantu teman-teman juga sederhananya menyelesaikan Ya. skripsinya gitu ya. Betul, dan pasti dibantu Bapak Ibu dosen pembimbing. Oke, nah mungkin di pertanyaan akhir kali ya ini, setelah apa yang kita diskusikan bareng-bareng nih Bapak Ibu sebagai dosen yang sudah tadi melewati berbagai fase of life gitu ya, fase studi, fase karir, atau bahkan tadi disebut fase keluarga juga, mungkin adakah pesan dari Bapak Kasiful dan Ibu Rosa untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin merasa sangat lelah ini, bingung, merasa tertinggal dan semuanya sudah dilakukan tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan dan ekspektasi kita. Nah, kira-kira langkah terakhir dari apa yang kita diskusikan, apa yang bisa diberikan nih untuk teman-teman? Ya lumayan berat nih Iya. pertanyaannya, nggak susah. Cuma satu hal gitu ya, kita nggak pernah tahu Bu, batasan batasan kita atau kendala yang akan kita hadapi ke depannya. Oke. Sehingga ya secara klasik saya cuma bilang ya, kalau nggak pengen selama kita masih hidup, kita masih punya masalah gitu. Betul, Jadi betul. kemudian nggak tiba-tiba saya nggak pengen punya masalah terus semuanya beres begitu saja. Iya. Nggak kayak gitu kali Iya, mainnya gitu. Jadi Iya. masalah itu akan selalu ada at any time. Saya sekali lagi saya ingat. Tapi kan krisis identitas mulai dari sekolah ke kuliah itu juga terjadi. Banyak loh anak yang pinter tapi begitu dia kuliah dia nggak bisa ngikutin karena memang salah persepsi. Kemudian kita ngomong quarter life crisis. Habis itu nanti ada midlife crisis. Berikutnya ada krisis apalagi krisis. Jadi selama kita hidup ya memang Pasti. kayak gitu Iya. masalahnya. Jadi itu Iya. keadaan itu tidak akan selesai. Bukan berarti kalau kalian dapat IP 4 kemudian masalah selesai. Bukan berarti kalau Iya, betul. lulus semester 7 masalah selesai. Iya. Ntar dulu gitu loh. Semester 7 lulus IPK 4, habis itu ternyata nggak dapat kerjaan 5 tahun, gimana?
masalah juga. Iya, Jadi betul sekali. bagaimana ngelihatnya? Saya cuman mengingatkan terakhir, setelah seluruh usaha sudah kita lakukan Iya. nih, udah segala hal dilakukan, maka yang berikutnya yang kita bisa lakukan adalah menyerahkan semuanya ke Atas Yang Iya. Maha Kuasa. Mhm. Karena masalah itu kan subjektif sekali. Dulu kita waktu sekolah merasa matematika itu masalah ya kan. Terus Ngerjain sekarang PR kita ya. ketawa aja gitu. Nah, nanti akan juga seperti itu gitu. Jadi sebetulnya selama kita hidup ya pasti akan ada ujiannya tadi ya, ujiannya. Nah, kalau kita di kelas ujian nggak lulus, nggak bisa, gimana? Remedi kan? Ya sama, remedio gitu. Remedi itu kan berarti oh, tadi kan diminta untuk karena sudah mentok ya, diminta Iya, sudah iya. berserah. Saya sudah sholat nih kok tetap nggak dibantu gitu ya. Coba introspeksi sholatnya udah bener belum? Nah gitu loh. Jadi hal-hal kecil remedinya itu yang diobservasi lagi, berserahnya udah bener-bener berserah hati atau masih nggak ikhlas tuh kan yang tahu yang di atas gitu. Karena pasti yang namanya Tuhan kita itu tidak akan ngasih ujian di luar kemampuan kita. Jadi setiap ada ujian ya insya Allah pasti ada solusinya juga gitu. Kayak dulu kita ngerjain matematika sulit, susah, kan ya bisa gitu Cuman ya. gitu aja Iya, gitu. nanti lama-lama juga akan begitu. Jadi mindsetnya coba dibuat selalu positif gitu. Karena kalau kita mindsetnya negatif terus ya akan merasa masalah itu gede aja. Jadi dianggap ya ini kan ya bagian hidup harus kita jalani gitu. Tetap semangat aja pokoknya. Iya, benar. Mengubah perspektif, Iya. menurunkan ekspektasi dan juga tetap gak boleh diem aja gitu ya. Harus melakukan sesuatu, entah cari teman, tadi cari komunitas, dan mungkin kalau udah terakhir ya berserah ke atas ya, seperti itu. Betul. Oke. Pembahasan dan juga pengalaman yang sudah dibagikan dari Pak Kasiful dan juga Bu Rosa luar biasa sekali. Semoga menjadi gambaran dan juga teman-teman mendapatkan inspirasi ya bagaimana untuk mengatasi burnout dan juga yang sedang mengalami quarter life crisis. Jangan sedih atau jangan happy dulu karena nanti akan ada life crisis selanjutnya. Iya. Oke. If life gives you bugs, debak pelan-pelan, jangan langsung force close. Sampai jumpa di Code and Cafe selanjutnya. Terima kasih Pak Kasiful dan Bu Rosa. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.